Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya dalam Rehat Renungan Harian Toraya edisi Rabu 25 September 2024. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk melakukan aktivitas kita, mari kita menyempatkan diri kita untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas tuntunan dan penyertaan-Mu dari semalam kami beristirahat hingga bangun pada pagi hari yang cerah ini di dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Sebelum memulai aktivitas kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan berkati, tuntun, dan sertai kami, agar firman-Mu ini dapat kami jadikan sebagai landasan untuk memuliakan nama-Mu di tengah-tengah sesama kami. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes 8, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-38. Dengan judul perikop, Yesus bukan dari dunia ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi, dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi, aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab, jikalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu." Amin, firman Tuhan. Renungan Harian Toraya pada pagi hari ini mengangkat tema melakukan apa yang berkenan padanya, atau dalam bahasa Torajanya, tontong umpo gau
Pak Porayana. Turunan, silsilah atau asal-usul diri kerap kali menjadi identitas yang dipertanyakan dalam suatu konteks penjumpaan, baik relasi maupun dalam penjumpaan pertemanan. Tidak jarang hal itu turut mempengaruhi jalannya sebuah relasi. Seringkali, status yang berbeda, baik kaya dan miskin, pandai dan bodoh, sebagai tuan dan sebagai hamba, orang yang terpandang dan orang yang biasa, atau antara suku bangsa yang berbeda, menjadi pengganjal dalam terbangunnya sebuah komunikasi dan relasi yang akrab. Yohanes mencatat bahwa kebanggaan orang Yahudi adalah sebagai keturunan Abraham. Secara sosial, memang mereka menempatkan diri mereka berbeda dari bangsa lain dengan menyebut Abraham sebagai bapa mereka. Akan tetapi, cara hidupnya justru tidak mencerminkan cara hidup dan beriman Abraham. Hal inilah yang dikritik oleh Yesus. Mereka begitu bangga dengan statusnya sebagai anak-anak Abraham. Tetapi, pengenalannya kepada Allah dan kehendaknya tidak seperti Abraham mengenal, percaya, serta melakukan apa yang berkenan kepadanya. Kritik Yesus diarahkan kepada mereka yang gagal paham terhadap kehendak dan misi Allah yang sedang diembannya. Mereka hanya melihat Yesus sebagai pribadi yang biasa-biasa saja. Itulah sebabnya ucapan Yesus tentang kematian karena dosa, kemerdekaan dalam ketaatan pada firman-Nya, dan tentang dirinya yang bukan dari dunia ini sama sekali tidak mereka pahami dan tidak mau mereka percayai. Seolah-olah status mereka sebagai keturunan Abraham itu sudah cukup untuk menjadi jaminan pembenaran dan keselamatan. Padahal mereka tidak mengerti bahwa hanya dengan meninggikan anak manusia dan hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus serta melakukan firman-Nya, mereka dapat beroleh keselamatan. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menutup renungan pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas firman yang telah kami renungkan bersama pada hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa perbedaan identitas tidak seharusnya menjadi penghalang dalam membangun relasi kami, tetapi justru malah sebagai kesempatan untuk kami saling melengkapi dalam kasih. Ajarkan kami ya Tuhan untuk selalu melakukan apa yang berkenan di hati-Mu, mengasihi sesama tanpa memandang perbedaan, dan menjadi saksi kasih-Mu di dunia ini. Kiranya firman-Mu tertanam dalam hati kami, dan memampukan kami untuk terus hidup sesuai kehendak-Mu. Berikan kami kekuatan agar kami tidak hanya menjadi seorang yang pendengar, tetapi juga sebagai pelaku firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bapa yang Maha Pengasih, kami juga bersyukur atas segala berkat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih atas kesehatan, aktivitas yang dapat kami lakukan, dan kesempatan untuk terus belajar dan bertumbuh. Kami memohon perlindungan-Mu atas setiap kegiatan yang akan kami jalani pada hari ini ya Tuhan, baik di sekolah, pekerjaan, maupun di rumah kami. Kami juga bersyukur atas tubuh yang sehat, yang memungkinkan kami dapat beraktivitas seharian pada pagi hari ini hingga pada malam hari ya Tuhan. Sertai kami dalam setiap langkah, berikan hikmat dalam pengambilan keputusan, dan jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Kiranya Engkau terus memimpin hidup kami, menjadikan setiap hal yang kami lakukan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Demikianlah rehat kita pada pagi hari ini. Semoga renungan kita pada hari ini dapat membawa kekuatan dan semangat baru dalam kehidupan kita. Tetap mengandalkan Yesus dalam setiap langkah kita. Semoga kita semua dapat diberkati dan dilindungi sepanjang aktivitas kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.